Di media sosial, mereka terlihat seperti pasangan yang bahagia dan keluarga yang sempurna. Tetapi di balik semua foto dan senyuman itu, masalah demi masalah terus menggerogoti kebahagiaan mereka. Hingga suatu hari, konflik yang terus menumpuk itu berakhir menjadi sebuah tragedi yang mengerikan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, aktifkan notifikasinya, biar nggak ketinggalan kisah-kisah kelam berikutnya. Sekarang, duduk nyaman, kita mulai ceritanya. Jauh sebelum nama mereka dikenal karena sebuah tragedi yang memilukan, Robert dan istrinya menjalani kehidupan yang bahagia seperti keluarga lainnya. Kelly berasal dari keluarga berkecukupan dan memiliki saudari kembar bernama Emma. Masa kecil mereka penuh kebahagiaan. Mereka sangat akrab, bahkan selalu sekolah di sekolah yang sama. Semasa remaja, Kelly juga dikenal humoris dan ramah. Kelly lah yang membuat hari-hari Emma penuh tawa. Di masa-masa inilah Kelly bertemu dengan Robert Needham, pria pendiam yang dikenal dengan kebijaksanaannya. Kepribadian Robert membuat keluarga Kelly langsung menyukainya pada pertemuan pertama mereka. Hubungan mereka pun terus berlanjut, sampai akhirnya mereka menikah dan memiliki dua putri yang lucu, Ava Needham dan Lexi Needham. Mereka menetap di desa Woodman Court yang bernuansa tenang bersama kedua putri mereka. Putri sulung mereka, Ava, yang berusia 4 tahun, sangat energik dan aktif. Setiap kali ditanya apa cita-citanya, dengan wajah sumringah, Ava akan berkata bahwa suatu hari nanti dia akan menjadi seorang princess. Apa seperti mewarisi sifat ibunya, selalu ada saja tingkah lucu yang membuat keluarga Needham penuh tawa. Sementara si bungsu Lexi Needham yang berusia 2 tahun nggak kalah merepotkannya dengan Ava. Tetapi walaupun Kelly harus membesarkan kedua putrinya tanpa bantuan babysitter, Kelly nggak pernah menganggap itu sebagai beban, melainkan menjadi sumber energi baginya. Memiliki putri yang lucu seperti Ava dan Lexi adalah kebahagiaan terbesar Kelly. Di sanalah Kelly menjalani rutinitas bekerja paruh waktu sambil merawat anak-anaknya. Kelly juga tetap akrab dengan saudari kembarnya Emma. Setiap hari mereka mengobrol via telepon atau FaceTime. Kelly juga tipe orang yang suka membagikan rutinitasnya di sosial media. Bahkan bio Facebooknya menuliskan tentang betapa dia mencintai kedua putrinya Ava dan Lexi. Siapapun yang melihat sosial medianya akan melihat betapa bahagianya keluarga Needham. Postingan di media sosial Kelly menunjukkan wajah penuh senyuman, hari-hari keluarga, dan momen berharga bersama anak-anaknya. Tetapi di balik postingan itu, ada kenyataan pahit yang gak pernah diceritakan Kelly kepada siapapun, bahkan kepada saudari kembarnya. Sisi pahit yang kemudian merenggut kebahagiaan mereka. Kehidupan mereka di Woodman Court berdekatan dengan ibu Robert yang berusia 77 tahun, awalnya sangat tenang dan baik-baik saja. Mereka tinggal di rumah milik ibu Robert di mana mereka nggak harus membayar sewa alias tinggal gratis. Robert bekerja sebagai kontraktor bangunan untuk menafkahi anak dan istrinya. Secara finansial, mereka baik-baik saja. Bahkan mereka memiliki 2 properti investasi yang disewakan. Tetapi di awal pandemi COVID, salah satu properti mereka sulit mendapatkan penyewa. Beberapa waktu kemudian, masalah lain menyusul. Perusahaan konstruksi Robert telah dibubarkan, dan semenjak itu, Robert pun kehilangan pekerjaannya. Seiring waktu, situasi ekonomi yang gak pasti mulai menambah beban pikiran mereka. Mereka harus memutar otak mencari cara agar kebutuhan mereka bisa tetap terpenuhi. Pandemi membuat Robert kesulitan mencari pekerjaan. Pemasukan mereka hanya dari gaji Kelly yang gak seberapa, dan hasil sewa dari salah satu properti mereka. Tetapi itu gak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Seiring waktu, mereka pun terpaksa berhutang ke sana kemari, hingga hutang mereka kepada ibu Robert sudah menumpuk sekitar 20.000 pounds. Belum lagi hutang kartu kredit Kelly sebesar 3.000 pounds, dan pinjaman bank Robert 14.000 pounds. Masalah-masalah ini perlahan menjadi dinamika yang mengganggu keharmonisan rumah tangga mereka. Robert yang pendiam dan tenang mulai mudah marah bahkan berteriak. Kelly seperti kehilangan sosok Robert yang dulu dia kenal. Setiap obrolan hanya berujung pertengkaran. Meskipun Kelly selalu meminta Robert lebih tenang di hadapan kedua putri mereka, Robert seolah nggak peduli.
Jangankan saat bersih tegang dengan Kelly, bahkan Robert mulai suka membanting pintu dengan keras atau meletakkan gelas minumnya dengan kasar. Nggak jarang Kelly harus membawa kedua putrinya jalan-jalan keluar rumah agar mereka nggak melihat kekacauan yang dibuat Robert. Selama itu juga Kelly tetap memendam masalah pernikahannya dan tetap berusaha menyenangkan kedua putrinya. Meskipun jauh di lubuk hatinya, Kelly nggak tahu sampai kapan Robert kembali menjadi Robert yang tenang dan bijaksana saat menyelesaikan masalah. Robert seperti benar-benar nggak peduli dengan keluarganya. Dia selalu keluar rumah seolah menghindar dari anak dan istrinya sendiri. Sampai akhirnya, Kelly menyadari mungkin pernikahannya sudah nggak bisa lagi dipertahankan. Kelly mengirim pesan kepada Robert dan mengatakan bahwa mungkin ini saatnya bagi mereka untuk sedikit berjarak, memberi ruang bagi mereka untuk memikirkan perasaan masing-masing. Robert hanya membalas pesan itu dengan mengiyakan jika memang itu yang Kelly inginkan. Di waktu-waktu inilah, Robert dan Kelly sudah sibuk dengan aktivitas masing-masing. Kelly masih dengan kebiasaannya bermain bersama anak-anak dan ngobrol FaceTime dengan kembarannya Emma. Juga memposting momen-momen bersama Ava dan Lexi di sosial medianya, tanpa ada yang tahu kalau pernikahannya diambang kehancuran. Sementara itu, di balik penampilan Robert yang pendiam, Robert berjuang melawan kekacauannya sendiri. Saat remaja, Robert pernah mengalami depresi sampai harus menjalani perawatan. Dia berhasil melawan depresi di masa remajanya. Tetapi saat tekanan sebagai ayah yang pengangguran dan suami yang gak bisa memberi nafkah untuk keluarganya, tekanan itu seolah mempengaruhi pikirannya. Robert sampai harus konsultasi karena terlalu stres, sampai berpikir untuk mengakhiri nyawanya sendiri. Saat cara itu nggak membuat pikirannya membaik, Robert mulai mencari pelampiasan dengan beryuforia dengan obat-obatan terlarang. Pernah satu waktu Robert mengalami sakit hidung. Kepada Kelly, Robert bilang kalau itu infeksi debu saat bekerja. Walaupun pada kenyataannya, kokainlah yang menyebabkan kerusakan pada saluran hidungnya. Tanpa sepengetahuan Kelly, sejak Robert kehilangan pekerjaan, dia sudah mulai menggunakan obat-obatan terlarang. Sama seperti Kelly, Robert juga memendam masalah rumah tangganya. Di hadapan keluarga dan teman-temannya, Robert hanya banyak diam tanpa bercerita tentang pikirannya yang sedang kacau, tentang keuangannya yang sedang sulit, atau keretakan rumah tangganya. Lalu, pada satu waktu, Robert mengajukan lisensi kepemilikan senjata api. Saat mengisi formulir persyaratan kepemilikan senjata itu, Robert nggak menuliskan tentang dirinya yang pernah mengalami depresi di masa remaja dan pernah terlibat pencurian saat berusia 25 tahun. Pihak berwenang pada akhirnya mengetahui itu. Tetapi Robert beralasan bahwa dia nggak mengingatnya karena kejadiannya sudah sangat lama. Meskipun seharusnya ini menjadi red flag, tetapi pengajuan Robert tetap diterima. Dan siapa sangka bahwa kecerobohan ini akan berujung tragedi. Pada tanggal 20 Maret tahun 2020, Inggris memasuki masa lockdown virus corona. Sekitar waktu inilah, Robert membeli sebuah senapan dengan alasan bahwa dia ingin membelinya untuk menembak merpati. Beberapa hari kemudian, sekitar akhir bulan Maret 2020, saat orang-orang mempersiapkan diri untuk masa lockdown, keluarga Needham berencana menghabiskan akhir pekan bersama. Pada hari Jumat tanggal 27 Maret, Kelly memposting foto di Facebook tentang kebersamaannya bersama Robert dan anak-anak yang sedang berjalan-jalan di pedesaan. Captionnya sederhana, jalan-jalan kami untuk hari ini, disertai dengan emoji hati. Tamasya keluarga itu nggak seperti biasanya. Biasanya Robert nggak mau ikutan, lebih memilih untuk tinggal di rumah atau bekerja. Tetapi hari itu, Robert ikut menemani Kelly dan kedua putrinya. Keesokan harinya, mereka memesan Chinese food yang dikirim ke rumah mereka. Driver yang mengantarkan makanan ke rumah mereka menjadi orang terakhir yang melihat keluarga Needham dalam keadaan hidup. Malam harinya, sekitar jam 6:30 malam, Kelly masih mengobrol FaceTime dengan Emma. Kelly ngobrol seperti biasa, nggak ada yang aneh. Nggak lama setelahnya, Kelly pun menidurkan kedua putrinya, Ava dan Lexi. Tanpa mereka sadari, di ruangan lain di tempat anak-anaknya biasa bermain, Robert menyusun beberapa mainan yang nggak akan pernah dimainkan anak-anaknya lagi. Karena dia tahu pasti, nggak akan ada hari lain di mana anak-anaknya yang lucu bisa kembali bermain. Lalu, sekitar jam 12 malam, Robert mengirim pesan kepada salah satu temannya.
Pesan itu berisi klip video lelucon tentang seorang pria yang tertawa sambil menunjukkan istrinya yang baru saja mengakhiri nyawanya sendiri. Karena mereka berjanji untuk bersama-sama mengakhiri hidup mereka. Ibu Robert yang tinggal bersebelahan dengan mereka sama sekali nggak mendengar suara keributan apapun. Malam itu sama seperti biasanya, tenang dan hening. Di tengah keheningan malam itulah, Robert mengambil senapannya dan menghabisi istri dan anak-anaknya satu persatu, sebelum kemudian mengakhiri nyawanya sendiri. Hari berganti, hening malam berganti hiruk-pikuk orang-orang yang mulai beraktivitas. Tetapi rumah keluarga Needham tetap hening. Sampai 24 jam kemudian, keluarga Kelly mulai khawatir karena seharian Kelly sama sekali nggak bisa dihubungi. Emma merasa ada yang aneh. Mereka selalu ngobrol FaceTime setiap hari. Nggak biasanya Kelly sama sekali nggak merespon telepon dan pesan-pesannya. Akhirnya sekitar jam 7 malam pada tanggal 29 Maret 2020, paman Kelly yang bernama Ronald Peacock mengunjungi rumah Kelly dan Robert. Di saat yang bersamaan, ibu Robert yang khawatir juga ikut mengecek rumah mereka. Saat ketukan dan panggilan mereka nggak kunjung direspon, paman Kelly memanjat jendela untuk melihat apa yang terjadi. Pemandangan di balik jendela itu adalah sesuatu yang nggak pernah bisa dia lupakan. Kedua putri Robert, Ava dan Lexi yang masih mengenakan piyama, terbaring berdampingan di bawah selimut di tempat tidur. Kelly tergeletak di lantai dekat pintu kamar tidur, sementara Robert berada di lorong dengan senapan yang mengarah ke kepalanya. Dengan tangan gemetar, paman Kelly pun langsung menelpon polisi. Dan dalam beberapa menit kemudian, desa Workman Court yang tenang dipenuhi dengan kendaraan polisi dan ambulans. Tetapi semuanya sudah terlambat. Pemeriksaan pakar balistik yang hadir di tempat kejadian menentukan bahwa telah terjadi 6 tembakan dan semuanya mengenai target yang diinginkan. Semua bukti menunjukkan bahwa Kelly benar-benar terkejut dengan tindakan Robert. Pemeriksaan ahli forensik memperkirakan tragedi itu terjadi dini hari. Tapi satu yang pasti, Robert menghabisi istri dan anak-anaknya sebelum mengakhiri nyawanya sendiri. Penyelidikan penuh pun dilakukan, dan dari sinilah terungkap tentang pengajuan lisensi kepemilikan senjata Robert, yang seharusnya ditolak karena Robert pernah mengalami perawatan depresi dan terlibat dalam kasus pencurian. Sesuatu yang seharusnya menjadi red flag bagi pihak berwenang untuk melakukan pengawasan atau mempertimbangkan kembali sebelum mengkonfirmasi lisensi Robert. Saudara kembar Kelly, Emma, menolak untuk membiarkan kematian mereka sia-sia. Dengan mendirikan yayasan Kelly PG Burns, Emma mengkampanyekan agar undang-undang kepemilikan senjata diperketat. Emma bertemu dengan para menteri kantor pusat, bahkan beberapa kali muncul di acara televisi sebagai wakil dari Badan Amal Kill Women dan menghadiri House of Commons untuk membahas perubahan lisensi. Tuntutannya jelas, menolak lisensi untuk pelamar yang berbohong, menolak lisensi bagi mereka yang mengalami depresi berulang, menerapkan tinjauan tahunan bukan 5 tahunan, dan mewajibkan laporan wajib tentang perubahan kesehatan pemilik lisensi. Emma bilang, jika Robert nggak memiliki lisensi senjata api, mungkin Kelly dan kedua putrinya masih hidup hari ini. Beberapa tahun kemudian, kampanye Emma akhirnya membuahkan hasil. Pada bulan Agustus tahun 2025, Kementerian Dalam Negeri mengumumkan reformasi komprehensif untuk lisensi senjata api yang secara eksplisit mengutip Workman Code. Menteri Kepolisian mengatakan bahwa peristiwa di Workman Code pada tahun 2020 dan kasus lainnya memberikan pengingat tragis tentang apa yang bisa terjadi ketika sebuah senjata berada di tangan orang yang salah. Aturan baru mewajibkan penolakan untuk ketidakjujuran saat pengajuan lisensi. Pengawasan dan wawancara wajib dengan pengaju lisensi termasuk anggota keluarganya. Emma menyambut baik perubahan ini dan berharap ini bisa mencegah tragedi yang sama. Meskipun dia telah kehilangan saudari kembar dan kedua keponakannya yang masih terus mengingatkannya dengan tingkah lucu mereka. Terima kasih telah menonton kisah ini sampai selesai. Kalau kamu suka dengan cerita serupa, jangan lupa subscribe, aktifkan juga notifikasinya, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang tahu cerita yang jarang dibahas. Sampai jumpa di cerita berikutnya.